Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan haid tidak boleh berpuasa. Titik. Dalam Islam terdapat batasan-batasan ibadah untuk perempuan dewasa atau baligh. Indikator baligh bagi perempuan adalah mengeluarkan darah menstruasi atau haid. Sejak haid pertama, perempuan dianggap mukallaf dan hukum Islam berlaku kepadanya. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah periode haid dianggap dalam keadaan berhadas, sehingga ia dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti solat dan puasa. Menurut Wahbah Zuhaili, bahasan soal ini telah menjadi konsensus ulama atau ijma', di mana wanita haid dan nifas tidak sah puasanya. Bukan saja tidak sah, tetapi juga haram dilaksanakan. Dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahawa perempuan yang sedang haid maka wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Karenanya pengecualian perempuan haid dari kewajiban puasa bukan opsional, melakukan obligasional. Namun beberapa waktu belakangan muncul wacana perempuan haid boleh menjalankan ibadah puasa. Alasannya, tidak ada larangan syariat yang secara zahir melarang puasa bagi perempuan haid. Sependek pembacaan, pendapat ini bukan saja tidak masyhur, tapi memang tidak pernah ada yang berpendapat seperti ini sebelumnya. Sehingga kesan yang kita dapatkan bukan argumentasi syar'i, melainkan opini yang memaksa. Perempuan haid dalam pandangan Islam. Dalam tradisi Yahudi, perempuan haid dianggap sebagai perempuan kotor yang bisa mendatangkan bencana, sehingga mereka harus diasing dari masyarakat, diisolasi ke tempat karantina, dan tidak diajak makan bersama. Bagi orang Yahudi, adanya bawaan biologis alamiah dalam diri perempuan seperti haid ini dianggap memiliki hubungan kausalitas dengan alam makrokosmos. Padahal secara fisiologis, haid menandakan telah terbuangnya sel telur yang sudah matang. Tidak ada hubungannya dengan kesialan hidup seseorang. Pandangan Yahudi di atas menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjadi sebab turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang isinya agar menjauhi tempat keluarnya darah haid. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan dengan bersabda, "Berbuatlah apa saja kecuali berhubungan seks. Perempuan haid tetap bisa berkumpul, makan bersama keluarga, tidur satu selimut bersama suaminya. Karenanya dalam Islam, yang dianggap kotor adalah darahnya dan bukan si perempuan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan kaedah umum kedokteran yang menempatkan darah haid sebagai zat kotor yang harus dibuang. Ulama-ulama fikih juga memberikan perhatian luar biasa tentang persoalan haid ini. Di antara kitab yang mampu menghasilkan satu jilid besar tentang masalah haid bersama dengan nifas dan istihadah adalah Imam Haramain dan Abu Al-Faraj Ad-Darimi. Secara umum dapat dikatakan bahawa paradigma dasar fikih tentang perempuan haid tidak memposisikan mereka sebagai kelompok manusia yang perlu diisolasi dari masyarakat. Ini memandang status mereka sama dengan orang yang sedang mengalami hadas. Dalam fikih, haid dipandang sebagai hadas besar sehingga menuntut seseorang untuk mandi wajib sebelum melakukan ibadah tertentu. Sedangkan orang yang telah buang air kecil tergolong hadas kecil sehingga hanya dengan wudu untuk membuatnya suci kembali. Apabila dalam kondisi darurat air, maka diperbolehkan menggunakan debu untuk tayamum. Dalam Islam, hadas merupakan sesuatu kondisi alamiah.
temporer, dan aksidental yang dialami oleh setiap manusia. Hadas sama sekali bukan hal yang dipandang negatif, termasuk dengan haid. Larangan puasa bagi perempuan haid. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 disebutkan orang-orang yang diperkenankan tidak menjalani ibadah puasa, yaitu orang sakit, marid, atau dalam perjalanan musafir, dan wajib menggantinya di hari yang lain. Sedangkan orang-orang yang wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin, diperuntukkan bagi mereka yang dalam kondisi sangat berat, yatiqunahu, misalnya lanjut usia, wanita hamil, atau menyusui. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 memang tidak disebutkan secara eksplisit larangan puasa bagi perempuan haid. Namun, pembacaan terhadap suatu dalil harus dengan istiqra' maknawi, integralistik. Dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari, terdapat sebuah hadis yang isinya dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang perempuan yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya wanita kurang agamanya?" Kemudian Rasul menjawab, "Bukankah bila si wanita haid ia tidak solat dan tidak pula puasa?" Rasulullah kepada perempuan di atas merupakan kalimatannya yang tidak membutuhkan jawaban. Jenis kalimat ini biasanya disebut dengan kalimat retoris, sehingga sekalipun bersifat tanya, namun maksudnya pernyataan yang mengandung penegasan. Karenanya, sepenggal hadis tersebut sejatinya telah menunjukkan bahawa perempuan haid tidak diperkenankan puasa dan wajib qada di luar bulan Ramadan. Adapun maksud perempuan kurang agamanya, karena mereka diperbolehkan meninggalkan puasa dan salat saat sedang haid. Namun, kekurangan ini tidak lantas membuat mereka berdosa dan tercela, karena memang aturan ini murni datang dari agama. Justru apabila memaksa melaksanakan solat dan menunaikan puasa padahal dalam keadaan haid, maka akan mendapatkan dosa lantaran tidak taat dengan aturan Allah SWT. Islam tidak mengajarkan ketaatan yang keras kepala dan berlebih-lebihan. Selain hadis di atas, ada pula hadis mauquf yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk qada puasa dan tidak diperintahkan untuk qada solat. Hadis mauquf ini dapat ditemui dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Pertanyaan yang mungkin bisa diajukan adalah, apakah hadis mauquf dapat dijadikan hujjah? Dalam kaidah hadis disebutkan bahawa hadis mauquf murni, ucapan sahabat yang tidak memiliki hubungannya dengan ketetapan Rasulullah, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Misalnya, solat tarawih 23 rakaat yang dikerjakan sahabat Nabi, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Syarat hadis mauquf dapat dijadikan hujjah apabila termasuk ke dalam kategori marfu'. Dengan kata lain, apabila hadis mauquf tersebut terdapat qarinah yang dapat dipahami kemarfu'annya kepada Rasulullah SAW, maka boleh berhujjah dengan hadis tersebut. Pernyataan Aisyah di atas merupakan hadis mauquf dan atau qaul sahabat, namun dapat dijadikan hujjah sebab terdapat qarinah yang ditunjukkan dari kata pasif diperintahkan. Meskipun frasa diperintahkan tidak langsung menyebut Rasulullah, namun kita semua paham bahawa maksud Aisyah adalah perintah Rasulullah SAW. Karenanya, sejak zaman kenabian hingga sahabat, perempuan haid tidak diperkenankan puasa dan diwajibkan menggantinya di luar bulan Ramadan. Namun demikian, hukum dalam Islam ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perempuan. Artinya, sejak kedatangan Nabi SAW,
Islam telah melakukan koreksi besar-besaran terhadap situasi haid yang awalnya menghina perempuan menjadi memanusiakan perempuan. Diperbolehkannya tidak menjalankan puasa saat haid merupakan bentuk rahmat dari Allah kepada manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan berusaha tidak mempersulit orang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Sekian.